sih. Nah, 12-21 anak laki itu perlu dimuridkan oleh papanya. Sense of direction, sense of protection, dan sense of confidence. Nah, ini saya lakukan penelitian juga. Ketika di penjara anak-anak, rata-rata anak-anak itu tidak dapat ini. Ya, kalau nggak dapat dari mamanya, nggak dapat dari bapaknya. Ya, sense of direction itu untuk membangun gambar diri. Ya, arah, aman, dan percaya diri. Arah, aman, percaya diri. Arah, aman, percaya diri. Saya masih ingat pada waktu saya masih remaja, umur 14, itu sebetulnya saya nggak boleh naik motor kan, umur 17 baru dapat SIM. Tapi karena saya nakal, saya naik motor gitu, ngebut lagi. Dan akhirnya saya nabrak mobil tetangga. Dan sopir dari tetangga itu marah-marah, bahkan mau mukulin saya. Dan ketika saya pulang, saya ketemu dengan papa saya masih ingat itu. Papa saya langsung bangkit, ayo ikut. Disamperin tetangga saya dan drivernya itu diancam kalau kamu sampai melakukan itu lagi, awas ya. Saya merasakan pembelaan luar biasa, walaupun saya salah waktu itu. Dan drivernya ketakutan. Saudara, saya mengucap syukur bahwa saya punya ayah yang memberi arah, memberi rasa aman, dan membangun rasa percaya diri. Papa saya almarhum usia 74, dan saya merasakan manfaatnya sekarang ketika saya sudah menjadi seorang ayah juga. Dan saya memberikan kepada 3 anak saya, laki-laki juga, direction itu, kamu akan jadi apa, rasa aman, pembelaan itu, dan confidence itu, apresiasi, kamu bisa, ya. Ketika itu diberikan, maka gambar diri anak-anak kita itu akan bagus, ya. Nah, kita lihat sekarang kalau anak perempuan, ya. Anak perempuan usia 5-12, karena di bawah 5 itu nalar belum bertumbuh dan biasanya lupa. Ya, itu harus ada opposite gender, yaitu kehadiran seorang ayah. Ya, jangan lupa kalau Anda sudah single parent, maka Anda harus memenuhi ini, ya, memenuhi kebutuhan dari anak perempuan Anda, yaitu sense of direction, ya, diberikan arah, sense of protection, yaitu rasa aman, dan sense of confidence melalui apresiasi dan afirmasi. Ya, kalau kita tidak memberikan seperti itu, maka anak itu akan kehilangan percaya dirinya. Nah, ketika kita lihat anak perempuan usia 12-21, itu kebutuhannya ya sesuai dengan sama gendernya, sense of empathy, sense of care, sense of nurture. Pada waktu itu, waktunya menstruasi, ya, itu kalau mamanya ditanya apa ini mah gitu, ya mamanya harus bisa jawab gitu loh. Pendidikan seksual itu seharusnya diajarkan sejak dini, ya, dengan kasih, dengan peduli. Kalau peduli itu ada tanya, dijawab, lapar ya, dikasih makan, haus, dikasih minum. Kemudian sense of nurture bicara mengenai selalu availability, ketersediaan yang memang selalu harus ada di dalam keseharian kita, ya. Jadi pembentukan proses 5-12, 12-21 itu saya buktikan ketika saya melakukan wawancara di 3 penjara itu, baik orang yang sudah dewasa, ya, para penjahat-penjahat itu, maupun yang penjara perempuan dan penjara anak-anak. Hasilnya tuh signifikan ya, 90% lebih itu mereka tidak dapatkan. Ya, 5, 12, 12, 21. Nah, kenapa saya tuliskan Erikson Esra? Karena Erikson itu ya psikologi pertumbuhan, dan Esra itu nama saya karena saya strata 3, saya harus terus melakukan penelitian untuk kebaikan masyarakat. Ya. Nah, kalau sampai seperti ini, maka kita akan kehilangan 3 hal ini. Mari kita lihat. Yang namanya self-confidence itu ada 3 hal yang disebut sense belonging. Silakan Pak. Kemudian sense of, ada 3 ya. Sense of kebutuhan utama jiwa ya. Sense of belonging, yaitu dikasihi. Kedua, sense of worthiness, itu dihargai. Dan sense of competence, dipercayai. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini tidak ada di materi yang saya bagi, boleh difoto ya. Kalau kita kekurangan satu saja, maka
kita pasti akan masuk dalam jebakan ya iniquities itu. Kurang 2 lebih parah lagi. Kurang 3 kita nggak mampu bangkit lagi. Karena apa? Ini makanan jiwa. Jiwa yang kelaparan itu akan mencari apa saja. Sampah juga dimakan. Dikasihi, dihargai, dan dipercayai itu kebutuhan mutlak. Itu sebabnya orang yang lahir baru, dia dikasihi oleh Bapa, dihargai oleh Yesus karena Yesus mati di kayu salib, dan dipercaya oleh Roh Kudus sehingga dia mampu melakukan segala sesuatu sesuai pimpinan Roh Kudus. Seharusnya orang yang sudah lahir baru, maka jiwanya akan dipulihkan oleh Tuhan dan Roh Kudus melalui kerjasama antara Tuhan dengan Anda sendiri. Nah, saya melakukan survei juga, ya. Ketika kurang 1 atau kurang 2, ya, ada tanda-tanda perilaku ketika orang tersebut bukan ini Pak yang 10 itu. Tanda-tanda ini akan keluar, ya. Ada 10 hal tanda kalau jiwa orang itu bolong, ya. Pertama, dia ngomongnya akan hiperbola. Ya, dia nggak pernah ngomong faktual. Ya. Berapa peserta seminar ini? Wah, 500 gitu, ya. Nah, pertama mudah tertolak, ya. Ya, Anda hiperbola itu nomor 10, ya. Mudah tertolak itu gini. Kalau sesekali tertolak itu wajar loh, ya. Kalau mudah atau sering tertolak, jadi misalnya begini, ya. Anda tidak diikut sertakan dalam tim gitu. Langsung tertolak. Ya, Anda tidak ditawari makan, langsung tertolak. Anda tidak dilihat sama pemimpin, langsung tertolak. Jadi mudah tertolak itu sangat iritasi gitu loh perasaannya. Ya. Kedua, sensitif terhadap kritikan. Ada orang memang nggak suka dikritik, tapi kalau ini sensitif sekali. Ya, orang yang ngomongin bukan dia nih, ngomongin orang lain. Dia bisa merasa itu dia ngomongin saya. Ya, saya siaran dengan putra saya Harmoni itu sudah hampir 20 tahun di Smart FM, dan pendengarnya sudah di survei AC Nielsen itu hampir 3 juta. Tiba-tiba ada yang tersinggung. Dia bilang, kok ngomongin saya? Nah, saya juga nggak kenal dengan Bapak itu. Bapak itu juga nggak kenal dengan saya. Dia baru aja di jalan dengerin radio. Dia kok tahu tentang apa saya? Dan itu ngomongin saya itu, kurang ajar itu. Dan dia melayangkan komplain ke radio. Nah, orang kayak begitu itu sensitif kritikan. Ya, dia baca artikel apa, dia sudah tersinggung. Ya, itu yang dimaksud sangat sensitif ya. Kalau orang nggak suka kritikan itu boleh, tapi sensitif itu artinya mungkin dia tidak langsung dikritik, tapi dia merasa dikritik, rasa tidak amannya besar. Ya, haus apresiasi, ya, haus pujian. Ya, satu kali di gereja kami ada yang selalu ngatur kursi sebelum ibadah, ya, dan sudah berbulan-bulan dia lakukan itu dengan sukacita. Tiba-tiba hari itu dia nggak lakukan. Lalu saya tanya, kenapa Dik? Gitu. Dan dia bilang, wah, saya selama ini nggak dihargai, nggak ada yang muji saya, katanya. Nah, orang seperti ini berarti haus akan apresiasi. Dia lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi kebutuhan jiwanya. Ya, butuh untuk dipuji. Ya. Saya bilang, oh sebetulnya kamu itu bagus, kamu itu rajin, kamu itu taat, kamu itu tekun, kamu akan diberkati Tuhan. Nah gitu Pak, mestinya kalau saya dikasih gitu tiap minggu saya akan lebih giat lagi. Nah ini masalah kejiwaan kalau seperti itu. Ya. Nah yang lebih parah, seorang suami haus apresiasi, istrinya cuek, ya warnanya merah gitu ya. Ya. Atau ungu, hanya apresiasi yang faktual. Wah itu, jadi masalah. Atau istri yang haus apresiasi, atau anak harus apresiasi, atau atasan haus apresiasi. Yang paling susah itu pendeta yang haus apresiasi. Saya pernah melayani seperti itu. Dia begitu hausnya ketika dia khotbah terus di WA sama jemaatnya, Pak khotbah Bapak bagus sekali. Dia begitu turun langsung dia cari orang itu dan diajak ngobrol, bahkan diajak makan bersama. Ya. Nah itu tidak normal. Ya, kalau kita dipuji, kita kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan. Tidak perlu diambil untuk diri sendiri. Ya.
Narsisme bicara mengenai salah satunya foto selfie. Saya mau bilang, satu hari foto selfie itu 7 kali nggak apa-apa, ya, ya. Kalau lebih dari 7 kali, nah itu bahaya, ya. 7 kali nggak apa-apa. Atau ada foto untuk kepentingan sesuatu nggak apa-apa lebih dari 7 kali. Ada tujuannya. Tapi ada orang-orang, ya, baik laki mau perempuan, anak muda maupun yang sudah dewasa, dengan teknologi apa ya, kamera depan itu 42 megapiksel, ya, itu Samsung S21, ya, itu bisa 42 piksel. Wah, dibeli. Kenapa? Muka saya supaya kelihatan lebih cantik dan lain sebagainya, ya. Nah, narsisme itu juga sampai yang parah itu ketika dia melakukan atraksi yang berbahaya, dia syuting sendiri, dan tidak sedikit yang meninggal dunia karena dia duduk di pinggir kawah, ya, kemudian dia cepret dirinya sendiri, habis itu dia jatuh, kameranya selamat. Itu bahaya sekali. Di atas gedung dia seolah-olah mau lompat, mau jatuh. Nah, itu kalau kita lihat di YouTube maupun di media sosial, banyak sekali hal-hal yang sifatnya narsisme. Nah, itu kenapa? Ya karena kurang 3 hal itu. Tidak dikasih, tidak dihargai, dan tidak dipercayai. Jadi masalah. Ya. Kemudian sibuk tanpa arah. Ya. Sibuk tanpa arah itu gini. Ya. Dia selalu banyak acara. Ya, ditanya, kemana? Oh, ada acara ini, ada itu. Tapi nggak ada hasilnya semua. Nah, itu dia. Kalau Anda temui ada orang yang selalu hadir, ya, tetapi dia nggak produktif hidupnya. Ya, kalau produktif nggak apa-apa, ya. Kalau dia hadir seminar ini, dia ikut seminar itu, ikut di pertemuan ini ada, di pertemuan itu ada, di organisasi ini ada, di organisasi itu ada. Nah, kemungkinan dia memang perlu dihargai, perlu posisi, perlu kedudukan, ya. Nah, yang keenam, emosional, ya. Emosional ini sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi yang saya maksud emosional ini adalah emosional yang selalu terjadi. Ya, ada 5 hal yang selalu terjadi. Anda catat, ya. Pertama, ya, Anda boros. Ya, kalau boros sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau boros terus-menerus itu masalah. Ya, boros itu artinya Anda sering belanja yang tidak perlu, yang bukan kebutuhan, selalu keinginan. Bahkan ketika Anda ada di online, ya, ini cuman mecet jempol aja Anda sudah beli. Akan murah, akan murah. Nah, itu. Ya, kalau itu terus, itu berarti Anda emosional. Yang kedua, Anda biasanya tidak tepat waktu. Kalau tidak terlambat atau terlalu cepat, ya. Dan itu kalau sesekali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali itu bermasalah, ya. Yang ketiga, emosional itu tandanya Anda tidak berpikir panjang. Anda berpikir pendek. Pokoknya yang penting sekarang itu bagaimana, ya. Nanti mau masuk surga, mau masuk neraka, ya saya masih muda kok. Ya, gitu, ya. Kita tidak pernah, yang keempat, memikirkan sebab akibat, resiko. Ya, itu yang keempat. Ya, itu tandanya emosional. Apa yang saya lakukan itu betulnya hukum tabur tuai, kan, ya. Dan yang kelima, biasanya kita gampang bosan. Nah, perhatikan kalau kita sampai gampang bosan, ya. Saya melakukan konseling pernikahan. Dia gampang bosan dengan pasangannya. Dia gampang bosan dengan anaknya. Dan disitulah awal ketidaksetiaan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Ya, saya katakan ini kalau sesekali nggak masalah. Tapi kalau sudah berkali-kali dan sifatnya ritmis itu punya ritme, nah itu Anda bermasalah. Kemudian ketujuh itu perfeksionis. Perfeksionis itu kalau diteruskan bisa menjadi OCPD, Obsessive Compulsive Personal Disorder. Ya, jadi biasanya perfeksionis itu gini, ya, kalau nggak bersih, ya, nggak enak gitu. Jadi cuci tangan gitu nggak apa-apa. Tapi kalau cuci tangan sampai kulit ada lecet, nah itu kayaknya sudah sampai abnormalitas, ya. Terus perfeksionis itu sudut pandang yang subjektif. Contohnya begini, ya, menurut saya, ya, 10 itu berasal dari 5 ditambah 5. Kalau 2 tambah 8, bukan 10. Nah, itu perfeksionis. Menurut sudut pandang saya, ya, menurut saya, ya, itu perfeksionis seperti itu. Selanjutnya, antisosial.
Ya, apakah suara saya terdengar baik? Tolong direspon. Yes, baik, Dokter Yakub. Baik, Oke. Pak. Baik. Antisosial itu, perhatikan ya teman-teman atau anak Anda atau teman Anda kalau di kos, terutama di China, ketika dia sudah tidak mau ketemu orang lebih dari 3 hari, di kamar terus, itu harus waspada. Ya, kalau teman Anda itu tidak mau ketemu dengan orang dan tidak mau bicara, handphone dimatikan lebih dari 3 hari, Anda harus waspada. Ya, itu harus segera ditangani. Antisosial itu kalau makan dia suka sendiri, kalau di pesta perkawinan dia mojok, ya kan? Terus ya kalau itu terus dilakukan, itu Anda perlu tolong ya, perlu didoakan ya. Nanti di breakup room kalau setelah sesi ini Anda perlu didoakan juga boleh, silakan ya. Atau sebaliknya otoriter. Otoriter itu ya dia suka merintah tapi dia sendiri nggak mau ngerjakan. Ya, dia bosi dan selalu membuat huru-hara dimanapun dia berada. Ya, dia selalu menyombongkan diri, padahal dia nggak punya apa-apa. Nah, biasanya tanda-tandanya seperti itu. Dan terakhir hiperbola, saya katakan tadi, dia kalau cerita itu nggak pernah sesuai dengan fakta. Ya, dia lebih senang meninggi-ninggikan. Bahkan kalau di WA itu kejadian mungkin sudah 10 tahun yang lalu atau apa, itu diblas lagi. Jadi itu tanda bahwa dia hiperbola. Jadi kalau sampai ada salah satu, tentu saja ada banyak yang lain ya, tetapi kalau kita kembali pada 3 hal tadi, Pak Tanu ya, kita tidak dikasih, tidak dihargai, dan kita tidak dipercayai, itu akan timbul masalah. Dan kalau sampai kita punya masalah seperti itu, maka kita harus datang kepada orang yang kompeten ya, minta dimuridkan, minta didoakan, dan setelah sesi ini mungkin ada break up room juga ya. Nah, karena sudah sampai sini, saya kasih juga 3 kebutuhan roh tadi yang saya pernah ajarkan ya. Ada 3 macam. Roh itu menjadi kuat ya. Apa bedanya kebiasaan rohani dan roh? Ini beda banget ya. Kalau roh itu kuat karena ada kebenaran, ada penyembahan atau gaya hidup, dan ada persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Ya, truth, worship, fellowship. Ini bukan kebiasaan rohani, bukan roh agamawi, tetapi ini benar-benar pertemuan dengan Tuhan 24 jam sehari, Coram Deo. Ya. Baiklah, kita kembali kepada yang tadi, Pak Tanu. Saya lihat lagi ya, sebentar. Oke. Kita teruskan tadi di slide-nya ya, overcoming iniquities ya. Kesadaran dan pengakuan adalah pertobatan kita. Ya. Kita sadar bahwa kita ini lemah, kita itu salah. Ya. Jangan sampai diteruskan jadi perbuatan dosa. Ya. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapannya. Dosa kami bersaksi melawan kami. Hati nurani yang berbicara. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami. Dan kami mengenal kejahatan kami. Ya. Nah, Yesus memberikan contoh untuk menang, saudaraku. Mari kita lihat bagaimana contoh Yesus memberikan kemenangan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, lihat ya, Yesus sendiri punya tubuh dan jiwa seperti kita. Ya. Tapi rohnya itu betul-betul bersatu dengan Roh Kudus. Ya. Dia dicobai ya dengan kelemahan-kelemahan, itu dalam bahasa Inggrisnya infirmities. Kalau iniquities sudah dosa. Kalau infirmities itu masih digoda, dicobai ketika dia doa puasa, dia dicobai untuk melakukan mujizat batu jadi roti. Ya, itu dicobai. Ya, kita bisa dicobai tapi kita memutuskan untuk tidak melakukan dosa.
Ingat ya, kalau kita melihat pornografi, tapi kita tidak meneruskan di otak kita, kita melihat yang pria melihat wanita cantik, setengah telanjang pun dan lain sebagainya, tapi kita tidak meneruskan di dalam perjinahan di pikiran kita, itu kita akan menang terhadap dosa. Kita bisa masuk ke dalam jebakan, tetapi kita bisa keluar dari jebakan itu, berarti kita bisa menang atas dosa. Nah, kenapa begitu? Karena Yesus tahu dia anak Allah. Posisi kita juga anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Kita harus tahu bahwa posisi kita sudah dibenarkan. Kita bisa menang atas dosa, saudaraku. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata bahwa kita ada benih ilahi yang membuat kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi pada hakikatnya kita sudah disucikan dari dosa. Ya, jadi kodratnya sudah berubah. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4 dicatat ayatnya ya. Kita ini sudah punya kodrat ilahi. Jadi contohnya kodrat ilahi itu seperti ini. Kita itu seperti bebek angsa putih ya. Bisa nggak kena kecipratan kotoran? Bisa. Tapi segera ya dikibas-kibaskan masuk dalam air dan bersih kembali. Kita tidak tahan berbuat dosa. Tapi sebaliknya kalau kodrat kita babi, maka walaupun sudah dimandiin ya, babi itu akan kembali kepada lumpur. Itu sebabnya dikatakan jangan kasih mutiara di mulut babi ya. Jadi katakan bersama saya bahwa dosa atau tidak dosa itu pilihan, tapi kelemahan itu selalu menjadi trigger di antara kita. Ya. Nah, sebelum masuk di sini, Anda boleh catat ya, kalau warna merah ya, kalau Anda belum sudah foto karakter, warna merah itu titik lemahnya Anda itu di ego Anda, ya. Ego Anda itu sangat tinggi. Titik lemah Anda ada di kemauan yang tidak bisa ditahan. Ya, jadi titik kritisnya tidak sabar, ya, gampang marah, gampang tersinggung kalau resultnya itu dipermasalahkan, ya. Kalau Anda disalahkan, nah itu kalau warna merah begitu. Kalau warna kuning biasanya emosional, ya, harga diri, ya, penampilan Anda diremehkan itu, ya. Ego juga ya, ego selalu ada di mana-mana. Ya, tapi Anda juga akan mudah emosional. Mudah emosional itu mudah senang, tapi juga mudah sedih, juga mudah untuk putus asa. Ya. Nah, kalau Anda warna hijau itu kelemahannya ada di motorik, ya, pasif. Biasanya Anda akan menunda, Anda akan nanti aja, Anda akan malas, Anda akan ragu-ragu, ya. Dan biasanya kelemahan-kelemahan seperti itu tidak nampak loh ya. Procrastinator terbesar itu warna hijau. Ya, alasannya banyak. Ya, aku tunggu suara Tuhan dulu, padahal males ya. Alasannya banyak. Aku tunggu temanku dulu, padahal ragu-ragu. Itu warna hijau. Nah, kalau warna ungu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nanti yang belum foto karakter bisa hubungi panitia supaya bisa foto karakter ya. Warna ungu itu kelemahannya ada di perfeksionis. Kalau tidak sesuai dengan cara berpikir Anda tidak bisa terima. Rasa ingin tahu Anda itu berlebihan. Ya. Terus pikiran subjektif bukan objektif ya, itu membuat Anda paling benar sendiri. Nah, semuanya itu bisa karena ego. Ya. Nah, itu namanya titik kritis. Titik kritis itu kelemahan yang sudah ada secara genetik tetapi belum berbuat dosa. Tapi kalau sudah iniquities ya, itu benar-benar akan berbuat dosa orang itu. Yesus memberi contoh untuk menang. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan. Berarti Yesus dicobai dengan birahi enggak? Ya. Yesus dicobai dengan marah? Ya. Dia marah pada waktu di Bait Allah. Dia marah kepada Petrus. Dia tengking ya, iblis pergi daripadamu ya. Dia marah terhadap ahli Taurat, tetapi dia menundukkan diri. Ketika di Getsemani dia marah ya, karena dia dianggap penjahat, tapi dia
selalu bisa memilih untuk berespon benar. Katakan itu respon Kristus. Jadi kalau saya lagi berhadapan dengan orang yang menyakitkan hati saya selalu ingat WWJD ya, What Will Jesus Do? Kira-kira kalau Yesus di posisi saya, gimana ya reaksinya gitu. Nah itu adalah respon seperti Yesus ya. Coba next ya. Setiap kemenangan harus dijagai karena bisa jatuh lagi. Begitu kita sudah menang, janganlah sombong. Ya, kalau sudah menang sombong jatuh lagi. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian 4 ayat 7. Nah, saudaraku, kalau kita sudah bangkit menang, kita harus bersekutu dengan yang lain. Itu ada gambar tangan saling hand in hand. Ya, saya dengan di sekolah teologi di Leeds ya dengan Pak Anton, dengan Bang Rahmat, kalau di yayasan saya dengan Pak Tanu, Bu Mia, ya, Bu Naomi dan Bu Amel, kita saling mendoakan. Kalau saya ada di Power Character, saya dengan dengan anak saya Harmoni, dengan Bu Golda, Bu Irma, dan kita saling mendoakan. Kalau Anda di BCC dengan siapa? Tiap hari kita harus minimal kontak-kontak dengan mereka, ya. Next please, ayo. Awal kejatuhan lagi dimulai ketika kita merasa kuat. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, jadi ingat kalau kita kuat kita harus bersyukur. Ya, kita harus tetap bukan merasa lemah terus, tapi kita harus bersyukur bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ya, kemudian keterikatan kita dengan sesuatu adalah penyembahan berhala. Ya, 1 Korintus 10 ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ya, ini saya yakin Anda sudah tahu banyak ya. Orang bilang jangan keterikatan sama drama Korea, tapi menurut saya bukan masalah drama Koreanya, bukan drama Indianya, tetapi kalau Anda sudah sampai menunda makan, ya, menunda saat teduh, menunda doa, menunda ngobrol sama pasangan, sudah menunda ngobrol sama anak, nah itu sudah sebuah berhala. Bukan hanya drama Korea atau drama India, bukan masalah itunya. Ya, nanti kita jadi orang aneh. Boleh sesekali melihat, tapi ketika waktunya makan ya ditinggal. Mau serunya bagaimana ya? Kita tidak terikat kok. Ya. Lalu hal yang lain adalah ketika kita dengan handphone misalnya, ya. Kalau bangun pagi, pertama kali apa yang kita lakukan? Cari handphone. Nah, itu dirubah. Setiap bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih bisa hidup lagi dan melakukan kehendak Tuhan hari ini. Ya, sebentar saja kita berdoa, cuci muka, baru pegang handphone. Ya, bisa handphone, bisa macam-macam. Belum Pak, belum. Ya, mundur lagi Pak. Ya, jadi bisa hobi. Ya, hobi saya baca buku. Ya, saya bisa beli buku sampai jutaan, dan ketika saya sadar itu bisa menjadi berhala, itu bisa bermasalah. Nah, hamba Tuhan juga melayani, berkhotbah bisa menjadi berhala. Kalau pelayanan kita sudah menghancurkan keluarga kita, kayaknya itu kita mesti waspada. Ya, apa saja yang berusaha untuk kita terikat dengan dia itu jadi berhala. Atau bahkan uang, ya. Ketika saya belum menyerahkan hati saya kepada Tuhan, di kantong saya minimal harus ada $1.000 misalnya, seperti itu. Uangnya uang dolar, terus turun menjadi 500, terus turun jadi 100. Sekarang nggak bawa dompet pun nggak masalah. Orang bilang iya pakai bawa kredit card, enggak. Kadang-kadang saya juga nggak bawa, ya asal saya pergi dengan seseorang, ya. Nah, bisa juga mobil kita, bisa juga dengan impian kita, tujuan kita menghalalkan segala macam cara. Ada konsultan yang atau penjual sampai mengorbankan tubuhnya, mengorbankan nilai-nilai
Karena apa? Karena ya dia mau menjadi yang terutama, ya, penjual asuransi atau bahkan sales apapun, ya, rela untuk melakukan segala sesuatu. Nah, itu penyembahan berhala dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, ada 8 kebenaran untuk menang terhadap kelemahan, ya. Saya bacakan ayatnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Nah, inilah kesimpulan 8 kebenaran untuk menang terhadap kelemahan. Ya, overcome iniquities. Pertama, kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa ada kelemahan yang selalu seperti singa mengaum-ngaum. Ya. Jadi kita tidak sempurna, kita harus waspada seperti Yesus juga waspada. Yang kedua, berjaga-jaga terhadap, ya, infirmities itu, terhadap kelemahan-kelemahan itu, godaan-godaan. Dan saya kasih tahu, namanya godaan itu bukan menakutkan, tapi menyenangkan, ya. Selalu rasanya nikmat, ya. Saya ingatkan yang main investasi saham, bukan salah sahamnya, bukan salah investasinya. Tetapi kalau Anda untuk ingin cepat kaya, saya kira bermasalah. Ya, Warren Buffett berkata, aku pemain saham yang ulung, aku tidak pernah membeli saham yang baru, aku membeli saham yang sudah lama. Dan biasanya memang dapatnya itu lama, tapi dia konsisten dapat, ya. Jadi waspada juga main currency, ya, karena siapa yang ingin cepat kaya itu biasanya akan terjerat, ya. Di tim saya di Power Character juga kerugiannya sampai ada yang 400 juta, ada yang 100 juta, ada yang 30-50 juta. Hati-hati, ya. Yang ketiga, melawan kelemahan dengan iman yang teguh. Iman itu apa? Iman itu memastikan yang belum pasti, ya, dengan kebenaran firman. Hidup ini mesti pasti dengan start finish proses. Tapi ada yang tidak pasti. Kita mengerjakan itu pasti, tapi hasilnya seperti apa? Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itu iman, ya. Melawan COVID itu Anda lakukan yang menjadi bagian Anda, ya, dengan 3M, ya, pakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan, ya. Tetapi kalau sampai Anda mau bebas dari COVID, itu percayalah dengan iman. Kalau hidup kita masih dibutuhkan Tuhan, ya, kita akan tetap diizinkan untuk hidup, ya. 4, lengkapi diri dengan firman, ya. Ingat, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ya, bersabukkan kebenaran, dan pedang firman, ya, perisai iman dan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi firman itu bukan dihafal saja, tapi dilakukan. Contohnya begini, ya, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Jadi setiap hal yang tidak nyaman, tidak enak, kita mengatakan aku bisa menghadapinya karena Tuhan yang memberi kekuatan padaku. Ya, seperti itu. Meneguhkan diri dengan iman, ya. Iman kita berasal dari firman. Itu namanya bukan self-talk, tapi betul-betul menyatakan firman itu, membaca firman itu dengan iman yang sungguh-sungguh. Satu kali saya mengalami perusahaan saya minus, dan saya tunjukkan Pak Tanu. Pak Tanu ini, ya, lihat, ya, minusnya sampai 200 juta lebih. Waktu itu sudah tanggal 25. Tinggal 5 hari saya harus bayar gaji. Bagaimana ini, ya? Saya berkata kepada Pak Tanu, saya sudah kerja selama 30 tahun dan setiap tahun Tuhan sudah menolong saya. Saya percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan benar, saudara, tanggal 1 saya ketemu Pak Tanu lagi,
Dan beliau tanya, saya bilang ya udah beres gitu. Ada aja caranya. Ya, ada aja caranya. Nah, yang keenam, menguatkan diri dengan komunitas seiman. Jangan menjauhkan diri. Ya, Anda harus punya hafruta, Anda harus punya body system, Anda harus punya pemurid, Anda harus punya kompak ya, komunitas sepakat. Anda harus punya teman, punya sahabat yang minimal WA-an tiap hari, ya. Saling mendoakan, ya. Pada waktu istirahat tadi, Pak Pastor Martin mendoakan Pak Yakub, ya. Jadi harus seperti itu, kita menolak semua serangan balik, ya. Yang ketujuh, mengokohkan diri dengan pengalaman bersama Kristus. Pengalaman bersama Kristus itu bisa lewat perjamuan kudus, ya, berespon seperti Kristus, dan kita menyangkal diri, menyalibkan daging, ya, memikul salib dan melakukan kehendak Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan dalam alam bawah sadar kita. Yang terakhir, berani menderita karena kebenaran. Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata, kalau kita sampai betul-betul menanggung penderitaan karena kebenaran, percayalah, kita mendapat ketekunan dan karakter Kristus dan pengharapan yang pasti. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih untuk Dr. Yakub Esra, pemaparannya yang semakin memperlengkapi kita ya. Kita belajar kalau kita itu harus bisa ya overcome kita punya iniquities or kelemahan-kelemahan kita karena kita sudah memiliki kodrat ilahi itu. Nah, saya mau mengingatkan kembali kalau nanti setelah modul ketiga akan dibuka breakout room, jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan sekalian yang bersedia untuk didoakan, izinkan kami pada generasi muda ini untuk mendoakan Bapak Ibu, mendukung Bapak Ibu di dalam doa, dan bisa langsung dituliskan di dalam room chat dalam bentuk doa seperti ini. Ya, benar sekali. Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi Q&A ya. Pertanyaan yang pertama, Dr. Jakub, ini terkait dengan pornografi ya. Kalau seorang terikat pornografi di masa lalu, bagaimana mengatasinya? Dengan apa begitu cara-caranya? Ya, berarti saya asumsikan masih terikat ya sampai sekarang ya. Iya, mungkin ini masih ada godaan yang datang terkadang-kadang seperti itu. Jadi kalau orang pernah jatuh, tadi saya nasihatkan jangan merasa kuat, ya. Karena pornografi itu disebutkan dalam Alkitab adalah dosa dari dalam kita, ya. Memang cobaannya dari luar, tapi kita bisa menolak dari dalam, ya. Jadi kalau Anda pernah jatuhnya itu harus dilihat triggernya, ya. Saya mengajar di Prias Jati, kalau ada orang yang triggernya itu lemah di mata, ya hati-hati dengan yang dilihat gitu loh. Kalau ada yang triggernya lemahnya itu di makanan, ya, makanan-makanan yang mengandung alkohol dan lain sebagainya, membuat dia bisa punya imajinasi yang kotor, ya. Dan menghindar itu adalah rumus yang kuat, lalu masuk di daerah yang berbahaya. Nah, itu biasanya malah jatuh, ya. Nah, ada seorang pastor yang pada waktu musim dingin itu dia berdoa di dalam gereja, tiba-tiba ada seorang wanita muda yang kedinginan dan dia terima, dan wanita muda itu dia berkata, peluklah aku karena aku akan mati sebentar lagi. Dan pastor ini dengan kudus, dengan pikiran yang baik, dia memeluk wanita ini dan dipanaskan dekat api pemanas, dan akhirnya wanita itu merasa hangat dan tertidur. Dan begitu tertidur karena pastor ini masih muda dan punya birahi, maka timbullah birahinya. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh dia, kesaksiannya, dia sampai keluar di tempat yang dingin itu, dia berperang dengan kedinginan itu untuk menghilangkan birahinya itu. Jadi kita bisa menolak atau bisa menerima. Dan saya katakan kalau engkau pernah menang, justru jangan
berkata, wah dulu aku pernah kalah berarti ini kalah lagi. Enggak, justru kalau pernah menang, kau akan menang lagi. Cara berpikirnya seperti itu. Orang yang pernah kena narkoba dan sudah menang, kayak misalnya Pak Abeng itu sahabat saya, dia tidak akan jatuh lagi. Karena apa? Prinsip dia, karena saya pernah menang, saya akan menang terus. Seperti itu. Ya. Udah mindset ya, berarti saya pernah menang, saya akan menang terus. Dan Ya, perhatikan pola pikirnya lalu dirubah. ada pertanyaan selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah apakah masih bisa memenuhi 3 kebutuhan utama jiwa jika pada masa kanak-kanak saya ketiga hal tadi tidak didapatkan dari orang tua? Bisa, bisa. Coba ditampilkan lagi Pak Tanu, ini mestinya peran daripada komunitas sepakat ya, kompak. Ini peran daripada pemuritan, ini peran daripada gereja, ini peran daripada tubuh Kristus. Dan saya ingatkan BCC ya, kalau ada 6 sebetulnya ya, ada 6 ya. Saya ingatkan lagi yang satu apa ya, kalau sense of empathy, kasih ya. Kasih itu menunjukkan belas kasihan ya, perhatian. Kedua, sense of care ya. Sense of care itu bicara mengenai apa? Kepedulian. Kalau dia bertanya, kita jawab. Jangan dicuekin. Dan sense of nurture, selalu ada tempat untuk berlabuh. Itu sebabnya gereja atau konsistori atau rumah singgah itu dibutuhkan ya. Di situ tersedia makanan, tersedia tempat konseling, bahkan anak-anak muda mau nginap itu bisa di situ ya. Ini Pastor Martin itu memang kita doakan. Mundur lagi Pak, belum selesai ya. Jadi komunitas BCC atau gereja-gereja dari para hamba Tuhan, kita tahu banyak orang anak-anak muda yang kumpul satu tempat. Itu rumah saya juga sering sampai nginepi 8 orang, 12 orang gitu ya. Karena di rumah kami ada kasih, ada pedulian, ada nugget, ada french fries ya, ada ayam goreng ya. Selalu ada makanan, selalu ada pusat konseling di tempat saya, entah saya sendiri atau istri saya atau Harmoni ya, sehingga betah demen bahkan nginep gitu. Kecuali nginepnya sudah lebih dari 2 hari, biasanya saya usir karena harus pulang ke rumahnya ya. Sense of nurture itu bisa dilakukan oleh gereja, oleh kehidupan kita ya. Nah, 3 lagi adalah ya, ingat ya, empathy, care, nurture. Kemudian itu yang namanya dari pria itu sense of direction ya, memberi arah ya. Anda bisa memberikan jawaban, talentaku apa ya, kalau besar aku jadi apa ya, apakah pekerjaanku cocok dengan aku, panggilanku apa ya, karuniaku apa. Nah itu para senior di BCC sudah dilatih untuk mengikuti foto karakter dan certified behavior consultant, itu pasti bisa memberikan arah ya. Kemudian protection, memberi rasa aman, dan sense of confidence itu melalui apresiasi, afirmasi. Nah, itu bisa membuat kita semua melakukan itu walaupun sudah dewasa ya. Jiwa yang haus dan lapar itu tetap bisa dipuaskan dengan cara yang lain, melalui orang lain walaupun papa mama sudah meninggal. Ya, kita bentuk komunitas menjawab kebutuhan 6 ini. Demikian. Ya, terima kasih Pak Yakub. Jadi kebutuhan jiwa ini juga bisa bantu dipenuhi oleh tubuh Kristus ya, sesama tubuh Kristus. Jadi penting banget untuk kita memiliki komunitas. Nah, Elita, apakah ada tambahan mengenai BCC Family? Ya, jadi seperti yang Pak Dr. Jacob tadi bilang ya, di mana satu tubuh Kristus bisa mengisi kebutuhan jiwa itu. Saya sharing sedikit, kalau kita di BCC Family, kita juga bisa tidur di pastori kapan saja. Bahkan di China kita bisa disiapkan mie Jawa. Jadi sungguh penting dan sungguh sangat membantu melegakan rasa kangen dan rindu gitu. Kalau misalnya punya suatu komunitas. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Caitlin? Ya, pertanyaan berikutnya.
Jika melakukan kesalahan tidak disengaja atau pembelaan diri, apakah termasuk dosa? Silakan Pak Yakub. Ya, kita semua itu bisa lemah, bisa berdosa, sama seperti penjahat di sebelah Yesus, betul? Ya, tapi yang penting bukan apakah ini lemah atau dosa atau menang atau kalah, tapi respon yang penting. Respon kita, apakah kita mau mengakui bahwa itu sebuah ketidakmanfaat, itu kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan rasa untuk membangun, dan kita disediakan tempat untuk mengakui. Nah, itu yang lebih penting. Ya, kita nggak usah bingung ini dosa atau kelemahan, tapi kalau kita sudah kehilangan damai sejahtera, kita akui aja. Ya, kan lebih penting kita sembuhnya daripada kita mengusut ya kena COVID-nya di mana, kapan, siapa, kalau sudah tahu mau apa, ya kan? Lebih penting kita kesembuhan kita itu jauh lebih penting, ya. Nah, Tuhan sudah menyediakan 1 Yohanes 1:9, mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Dia setia dan adil, kita kembali pada posisi semula. Kalau masih merasa bersalah, Yakobus 5:16, kita saling mengaku dan kita menjadi sembuh. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Yakub. Jadi bukan masalah benar atau salahnya, tapi yang penting respon kitanya ya. Next, ada pertanyaan lagi. Apakah setiap orang yang perfeksionis berarti termasuk orang yang fixed mindset with fixed idea? Yes, absolutely yes. Dan itu perlu dirubah. Karena fixed mindset itu subjektif banget. Ya, pokoknya, seringkali pokoknya, dan nyalahkan orang lain, yang diri sendiri paling benar. Bisa dirubah dengan cara berpikir objektif, cara pandang orang lain, bahwa 10 itu bukan tentu dari 5 tambah 5 aja. Bisa 20 kurang 10 juga 10. Ya. Baik, selain fixed mindset, ada juga yang bertanya mengenai antisosial dan introvert. Bagaimana membedakan orang itu antisosial dengan yang memang pada dasarnya adalah introvert? Ya, lebih jelasnya nanti tolong ditanyakan pada besok siang, setelah makan siang, di ranah psikologi, di mana putra saya Harmoni bisa menjelaskan lebih jelas, ya. Kalau antisosial itu benar-benar tiap hari nggak mau ketemu orang. Kalau introvert itu sudah bisa ketemu orang. Kalau diperlukan dia ketemu orang nggak ada masalah. Ya, kalau antisosial itu total dia nggak mau. Kalau introvert itu masih mau ketemu orang. Kalau ada kepentingannya dia paling ya ngomong, dia tetap ngomong, tetap bicara. Ya, nanti bisa ditanyakan lagi pada sesi besok ya, secara detail akan dijelaskan. Itu bagus sekali pertanyaannya. Baik, antisosial ini juga merupakan contoh alam bawah sadar yang terluka. Nah, ini ada pertanyaan mengenai alam bawah sadar. Bagaimana cara menyembuhkan alam bawah sadar yang terluka selain didoakan? Bagus, tolong Pak Tanu dikeluarkan, ada 8 macam ya, untuk menyembuhkan alam bawah sadar. Yang 88% itu Pak Tanu. Ya, Anda boleh foto, ya, karena di materi itu nggak ada, ya, di materi nggak ada, kayaknya. Sorry, di yang pertama ada ya, ada kayaknya materi pertama. Ya, jadi pertama Anda harus buat visi hidup. Ya, kedua buat misi. Hidup saya ini seperti apa? Kemudian bikin nilai-nilai, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu boundaries. Kemudian Anda harus tahu ya, kekuatan Anda itu apa. Ya, Anda harus tahu kelemahan Anda itu apa. Ya. Lalu Anda membangun iman di situ, menghamun pengharapan di situ. Ya. Ada values, ada habit, ada respon benar, ada motivasi. Anda ikut acara-acara kayak begini, persepsi yang benar, faith, hope, basic trait itu kelebihan-kelebihan kita itu apa? Ya, total ada 7, ya, 7, ya. Kalau hope-nya ditaruh bawah jadi 8. Jadi buatlah visi, ya, mission, values, ya,
kemudian ada kebiasaan-kebiasaan baru, ya itu butuh orang lain melatih respon Kristus, mengikuti acara-acara motivasi, sudut pandang diperbaiki, kemudian belajar beriman dan berpengharapan melalui firman, dan tahu talenta kita, keunggulan kita apa. Itu pasti alam bawah sadarnya bisa diperbaiki, ya. Dan kalau Anda membutuhkan itu, di BCC sudah ada tim ahli, ya, khususnya Pastor Martin dan Pastor Rika, Pastor Yuli juga bisa membuat ini untuk Anda semua. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Yakub. Kita ada pertanyaan berikut. Bagaimana cara kita membedakan keinginan roh dan keinginan jiwa? Suara hati termasuk yang mana ya, Pak? Suara hati itu ada di tengah-tengah roh dan jiwa. Karena suara hati itu sebetulnya ada di alam bawah sadar. Suara hati itu adalah tempat di mana Tuhan menetapkan hal-hal yang baik dalam diri kita, yang keluar dari roh kita, juga dari nilai-nilai hidup kita yang baik. Contohnya begini, kita diajar oleh firman Tuhan jangan mencuri, ya, maka suara hati kita akan menolong kita untuk tidak mencuri. Nah, suara hati itu bisa menjadi fungsi insular, ya. Nah, suara hati bisa keluar dari pikiran kita, suara hati bisa keluar dari perasaan kita, ya. Suara hati bisa keluar dari roh kita. Jadi suara hati itu bisa rusak karena satu saja, kompromi, ya. Ketika kita sudah mendengar suara hati dan kita tidak lakukan, nah itu suara hati kita menjadi rusak, kompromi. Jadi suara hati itu bisa dibangun dari nilai-nilai yang ada di dalam jiwa kita, juga dari iman dan kebenaran yang ada di roh kita. Ya, Anda lakukan truth worship fellowship, maka suara hati Anda akan tajam dan bagus sekali. Ya, truth worship fellowship. Begitu. Ya, terima kasih Dr. Yakub. Jadi kita terus truth worship dan fellowship ya, menjaga agar suara hati kita tetap benar. Ya, worship itu gaya hidup ya, bukan cuma nyanyi ya. Yes, oke. Next, ada pertanyaan lagi. Tuhan Yesus mengatakan para Farisi dengan kata ular beludak. Apakah boleh jika kita menegur seseorang yang bebal dengan kata-kata seperti itu? Boleh kalau teman saudara itu sudah jadi Farisi, ya. Tadi kalau Farisi itu gini, dia itu sudah tahu kebenaran, tapi dia melanggar kebenaran, bahkan ingin menyalibkan Yesus, ya. Kalau teman Anda sudah kayak Farisi, udah tahu kebenaran, masih begitu, ya, dan Anda siap disalib juga, karena habis ngomong gitu Yesus disalib loh, ya. Itu hari Senin, kemudian hari Kamis malam ditangkap, hari Jumat disalib. Itu peristiwanya hari Senin itu. Jadi di Alkitab dituliskan demikian. Sebelumnya Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu, ya. Jadi ini penting juga. Rasul Paulus pernah ngomong, aku serahkan kamu pada iblis. Nah, pernah ada pendeta tanya, Pak, boleh nggak ngomong gitu kepada jemaat? Saya bilang, lihat konteksnya ya. Kalau Paulus itu ngomong pada siapa? Orang Galatia yang bebal gitu ya, orang Korintus yang bebal itu, ya karena dia emosional, dia orang merah kan gitu, ya. Jadi kalau benar-benar kebebalannya seperti itu, ya bisa saja dia emosi seperti itu. Tapi kalau dalam kode etik manner ya sebaiknya tidak begitu, ya. Jadi jangan cuma mengambil ayat Alkitab seperti itu, Yesus seperti itu, Paulus seperti itu, terus kita boleh melakukan seperti itu. Karena harus dilihat situasi dan kondisinya. Jadi kalau ekstrimnya jangan marah ya kalau saya jawab begini. Anda boleh ngomong kayak gitu kalau Anda siap untuk disalib. Karena habis itu Yesus disalib loh. Jangan ngomongnya tok. Habis itu betul-betul urusannya jadi besar gitu. Dan Paulus juga gitu, setelah ngomong aku serahkan pada iblis itu, waduh dia bertengkar dengan Petrus, Barnabas dan lain sebagainya. Ya, setiap perkataan kita itu mengandung risiko, itu aja. Ini ada pertanyaan yang cukup unik dan menarik, Pak Dr. Yakub. Bagaimana pendapat Bapak tentang cara hipnoterapi untuk menyembuhkan alam bawah sadar yang terluka? Jawaban saya seperti ini.
Anda mau dioperasi usus buntu, ya, sama chef yang biasa motong daging di pasar, di dapur, atau sama suster yang sering ngelihat orang operasi, atau sama dokter umum, atau dokter spesialis yang khusus bedah usus buntu. Ada 4, ya. Ketika Anda usus buntu, ya, Anda mau dioperasi sama chef yang biasa motong daging, strat begitu, Anda tidak mau, oke? Yang kedua, dioperasi sama suster yang biasa ngelihat usus buntu. Ya, suster sering lihat tapi belum pernah itu, ya. Ya, kalaupun bisa mungkin ada salah-salah sedikit lah, nanti kepotong usus yang lain gitu ya. Atau dokter juga dia di sekolahnya belajar tapi bukan dokter spesialis. Dia dokter umum, ya kan? Gitu. Bisa, ya. Nah, atau Anda kalau ada yang spesialis usus buntu, Anda mau ke siapa? 1, 2, 3 atau yang keempat? Nah, itu jawaban saya. Jadi hipnoterapi itu seperti pisau. Siapa yang menggunakan itu harus orang yang ahli, orang yang terampil. Ya. Jangan dikit-dikit juga enggak boleh. Kalau saya ya menetralisir ya. Bukan berarti habis seminar ini kita boleh melakukan segala sesuatu. Karena itu firman Tuhan 1 Korintus 10:23. Tapi ukurannya apakah bermanfaat, membangun dan mendatangkan damai sejahtera. Ya. Pisaunya nggak pernah ada masalah. Kita jangan jadi orang kuper. Gitu. Nonton TV nggak boleh. Ada gereja pakai mesin ketik yang lama. Kenapa? Komputer itu 666 gitu. Jadi ada yang percaya vaksin itu juga dikasih chip dan lain sebagainya. Come on. Bagi saya itu tidak perlu sampai seperti itu ya. Di gereja kami sudah mengeluarkan pernyataan bahwa itu tidak seperti itu. Jadi itu sikap daripada pemikiran teologis. Jadi kalau sampai hipnoterapi, pernyataan saya, hipnoterapinya tidak masalah asal dilakukan oleh yang berwenang dalam hari ini para psikolog dan psikiater, ya, atau para behaviorals. Tapi kalau Anda baru belajar seminar terus mau melakukan itu, ya hati-hati ya, karena hipnoterapi itu masuk di dalam gelombang yang ini. Pak Tanu boleh dibuka Pak ya. Ada 4 macam gelombang ya, beta, alfa, delta dan theta. Nah, kalau sampai masuk di gelombang itu di ini Pak, di Hypnosis in Truth ya, saya pernah mengadakan workshop dengan para ahli teologi, dan saya katakan bahwa kalau sampai dalam hipnoterapi itu kesadaran orang masih ada ya, Anda sadar, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah hilang kesadaran yang dilakukan oleh Anthony Robbins dan teman-temannya, nah itu cukup berbahaya. Ya, saya berani nyebut nama karena sudah jelas Anthony Robbins itu dari New Age. Ya. Jadi seperti itu. Kalau gelombang beta sama alfa masih oke lah, orang itu masih bisa sadar. Tapi kalau sudah tidak sadar itu nggak boleh. Dan kalau di TV itu ada acara hipnosis, saya tidak sebut namanya ya. Itu adalah stage performance ya. Stage performance itu untuk konsumsi hiburan. Apakah benar demikian? Tidak. Jadi para hipnosis yang sesungguhnya itu berkata itu stage performance. Demikian. Baik, dari alam bawah sadar yang terluka, kita beralih sedikit ke topik yang lain, yaitu selain EQ, apakah kesehatan otak juga berpengaruh besar terhadap kemampuan kecerdasan dan IQ seseorang? Betul. Jadi kesehatan otak itu ya ditandai dengan otak itu tidak mengecil atau tidak mengalami trauma. Nah, kapan otak itu mengecil? Ketika orang itu adiktif terhadap narkoba, adiktif terhadap pornografi, adiktif terhadap game, otak itu jadi shrinking, mengecil. Nah, apa yang mengecil? Nah, itu prefrontal cortex-nya. Jadi kalau Anda mau ngecek otak Anda sehat atau tidak, lakukan 5 hal tadi. Coba ditampilkan Pak Tanu. Apakah Anda mampu menganalisa?
Ya, otak kiri dan kanan, apakah Anda mampu untuk belajar? Otak kiri dan kanan, apakah Anda mampu evaluasi? Apakah Anda mampu memilih? Apakah Anda mampu memutuskan? Nah, kalau pada sore hari ini Anda mampu, itu berarti otak Anda sehat. Ya, jadi kalau tidak adanya kemampuan itu, memang harus di MRI. Ya, MRI itu magnetic resonance imaging. Untuk ngetes bahwa otak itu sehat atau tidak, lakukan analisa otak kiri kanan, belajar otak kiri kanan, evaluasi otak kiri kanan, ambil keputusan di otak kanan, pilihan di otak kiri. Demikian. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Dokter Yakub. Kita ada pertanyaan lagi nih, seru sekali ya teman-teman semua, antusias banget. Nah ini pertanyaannya, apakah orang yang terlalu tidak percaya diri itu termasuk orang yang kebutuhan jiwanya bolong atau orang yang gambar dirinya belum pulih? Ya, Pak Tanu tampilkan 3 kebetulan Charles Stanley. Yang menemukan hal ini adalah seorang hamba Tuhan, juga researcher, namanya Charles Stanley, ya, di abad 19. Beliau berkata bahwa kalau kurang satu aja, maka akibatnya pasti minder atau terlalu berani. Ya, tidak dikasihi, tidak dihargai, tidak dipercaya. Jadi jawaban saya betul. Kalau Anda mindernya terlalu minder dan tidak mau benar-benar menolak untuk menjadi seorang pribadi, pasti ada bolong ditanya ini. Tanyain aja 5-12, 12-21-nya. Pasti ada. Ya, itu saya sudah lakukan di penjara. Itu hasilnya hampir 100%. Ya. Jadi jawaban saya, kalau orang minder, tidak percaya diri, biasanya karena ini. Betul. Oke. Terima kasih Dokter Yakub. Next-nya, ini mungkin meminta saran gitu ya Pak. Pak, kalau ada jemaat kami yang menjalankan bisnis uang berbunga besar dan itu menjadi sumber pendapatannya, bagaimana caranya menasihati mereka? Terima kasih. Ya, jadi 1 Korintus 10 ayat 23 itu menjadi patokan ya, apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Biasanya orang akan membaca itu kalimat pertamanya gembira banget ya, segala sesuatu itu diperbolehkan, expedient ya, jadi lawful, itu boleh. Tapi apakah itu bermanfaat, apakah itu berguna, apakah itu membangun atau meruntuhkan? Ya, jadi jawaban saya itu sih. Ya, bagaimana menasehati? Ya, kita ngobrol aja. Apakah itu membawa manfaat buat orang lain atau tambah menjerat? Ya, lihat-lihat bunganya berapa. Kalau bunganya 5% tuh menurut saya kebesaran ya. Paling tinggi 2%. Ya, kalau bunga bank itu bisa 1%, 1,5%. Ya, kalau nggak pakai kolateral biasanya 2%. Hati-hati yang KTA tanpa anggunan itu biasanya lebih dari 2%. Ya, kita bisa menggunakan logika, itu tambah memperdalam kita, berarti tidak bermanfaat dong. Dan kalau itu bisa meruntuhkan kita tambah rugi, ya. Nah, itu tidak membangun. Seharusnya para pemberi pinjaman itu bertanya untuk apa. Setahu saya bank itu akan selalu mempelajari. Kalau itu untuk bisnis biasanya dikasih. Untuk beli rumah dia lihat gajinya berapa. Tapi kalau saya ini ya konsultan, saya pernah minjam bank, nggak dikasih. Kenapa? Konsultan itu dianggap pekerjaan tidak tetap. Ya akhirnya saya nggak pinjam. Jadi bank aja memberikan kaidah-kaidah, jangan sampai kita itu sembarangan. Demikian ya. Terima kasih Pak Yakub untuk nasihatnya. Dan ini ada lagi yang meminta advice ya. Bagaimana melayani orang yang perfeksionis? Mudah sekali. Perfeksionis adalah berpikir subjektif. Ini untuk para hamba Tuhan, para konselor, ajak dia belajar berpikir objektif. Berpikir objektif itu menerima pendapat orang lain. Ya, tadi saya kasih contoh, kasih tahu jangan keras kepala. 10 itu bukan hanya 5 tambah 5. 2 tambah 8 juga 10. Ajarkan dia untuk menerima pendapat orang lain. Jangan pendapatnya sendiri saja.
Ya, beri fenomena, beli data, berikan bukti-bukti, fakta, ya, bahwa pemikiran dia itu salah. Ya, contoh, ya, bahwa saya kemarin ke dokter gigi, ya, dokter gigi itu bilang, Pak, saya ada pasien yang dia datang itu pakai APD, ya, mau periksa dokter gigi itu pakai APD, dan dokternya mau di swab sama dia. Dokter giginya mau di swab. Jadi dokternya bilang, loh, saya ini sudah pakai APD juga, Bapak pakai APD, tenang aja lah gitu. Saya dari dulu nggak sakit kok gitu. Jadi ada yang kayak begitu. Ya, susternya juga disuruh pakai APD, dia bawa APD. Itu sampai ketakutan kayak begitu. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Diberikan data atau fakta. Lihat, Pak, saya tidak demam. Lihat, Pak, bahwa pasien saya yang lalu-lalu juga sehat. Ya, untung dokternya sabar dan akhirnya dia dihandle dokter giginya. Ya, itu pun ya maunya habis kumur, maskernya dipakai lagi. Jadi rada aneh kelakuannya. Itu ada kayak begitu. Ya, itu baru kemarin saya ketemu di dokter gigi. Jadi kayak orang aneh begitu. Dan akibatnya istrinya mau cerai. Padahal udah 20 tahun menikah. Gara-gara si suami ini perfeksionis berlebihan. Ya. Jadi ajarlah dia untuk berpikir objektif. Diberikan data atau fakta. Ya, seperti itu. Baik, selain dari perfeksionis dan juga mengenai hutang, ada juga yang meminta nasihat nih, bagaimana melakukan konseling kepada seseorang yang sudah melayani Tuhan dan terlibat narkoba. Jadi yang terlibat ini yang melayani ya? Yes. Itu kalau firman itu dia udah keluar 1 masuk 7, berat itu, berat. Ya, jadi kalau menurut saya nomor 1 ini pengalaman Pak Yakub ya, ngalangi melayani hamba Tuhan untuk menang lagi itu harus doa puasa, karena firman Tuhan bilang untuk yang 1 ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan doa dan puasa. Nah, puasanya berapa lama? Ya, saya bilang kalau bisa 7 hari ya, ya makan skip 2 kali, makan 1 kali gitu sore ya, makan malam terakhir. Kalau itu nggak bisa, puasa Daniel ya, makan sayur, buah ya. Kalau bisa menyangkali diri terus seperti itu selama 7 hari sambil menghafal firman, sambil lapor dengan saya tiap hari, pengalaman saya berhasil ya. Jadi kalau dia sudah bisa puasa itu berarti bisa menyangkal diri ya, dan dia harus memperhatikan orang lain, itu memikul salib, dan menghafal firman, itu melakukan kehendak Tuhan. Baik, terima kasih untuk advice-nya. Tadi sewaktu pemaparan, Dr. Jakub ada sempat menyebutkan mengenai 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah, ada yang bertanya, bisa mungkin dijelaskan sedikit, setiap orang yang lahir dari Allah, itu maksudnya bagaimana tidak dapat berbuat dosa lagi? Saya jujur, ada 15 tahun saya itu nggak mau baca ayat itu, karena saya nggak percaya. Jadi saya dapat ayat itu ketika saya umur 12, ketika di gereja Protestan, saya mendengar dari guru pengajar saya bahwa kita nggak bisa berbuat dosa. 15 tahun sampai 27 tahun saya baru mengalami sendiri bahwa kita bisa bebas dari dosa. Ya, jadi dikatakan di situ kalau ada benih ilahi, dalam bahasa Yunaninya zoe. Apa itu zoe? Zoe adalah Roh Kudus. Zoe itu adalah kebenaran yang lahir dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, posisi kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup secara yuridis. Ya, kita sudah dibenarkan. Ya, tapi secara de facto kita harus melakukan upaya-upaya. Jadi contohnya begini, ya, Elita punya utang sama Pak Yakub, ya, 10 juta gitu, ya. Lalu saya bilang sama Elita, per hari ini kamu
saya lunaskan hutangmu. Ya. Dan karena Elita utang bank itu 10 juta juga, maka dia harus melunasi utang bank itu. Maka saya bantu Elita dengan kasih cek 10 juta. Nah, utang dengan saya sudah lunas kan, Elita? Betul ya? Iya. Tapi utang kamu terhadap bank itu sudah lunas belum? Belum, tapi dikasih cek. Ya. Nah, selama kamu tidak menguangkan cek itu, tidak ke bank itu, tidak melakukan apa-apa, secara de jure, utangmu sudah saya lunaskan. Tapi kamu kalau tidak pernah ke bank, de facto-nya pernah nggak kita lunas? Nggak lunas kalau nggak ke bank ya. Iya. Keselamatan itu juga harus dikerjakan. Secara de jure kita sudah diselamatkan. Kita sudah dikuduskan. Tapi kita masih bisa jatuh dalam dosa kalau kita tidak memilih yang benar. Kita akan selalu di-trigger oleh keinginan daging. Karena tubuh daging ini lemah dan roh itu penurut. Artinya apa? Roh itu netral, bisa menolak, bisa menerima. Ya, kita mau pilih yang mana? Ya. Jadi kita harus punya pola pikir bahwa kita ini sudah disucikan, sudah dikuduskan. Kayak contohnya gini, pada waktu 17 Agustus 1945, tidak semua orang Indonesia karena begitu banyak kepulauan, ya, tidak tahu ada kemerdekaan. Pada waktu itu di NTT tidak tahu, itu masih dijajah oleh Jepang. Ya, sampai bulan Desember tahun 45 Jepang itu masih menjajah NTT. Nah, tapi secara de jure Indonesia sudah merdeka belum? Sudah. Nah, ketika sudah merdeka, orang NTT bisa nggak ngelawan orang Jepang, penjajah? Bisa. Kenapa? Sudah menang kok. Itu sebabnya di Amsal 24 ayat 16, orang benar, yaitu orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, itu akan bisa bangkit 7 kali sempurna, akan selalu bisa bangkit. Ya, saudara harus percaya bahwa posisi kita sudah di kemenangan. Ya, iblis yang mengitari kita itu giginya ompong. Kita bisa bangun, jangan terintimidasi. Apapun dosamu, engkau bisa diampuni. Kau harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia mengalahkan maut. Pindahlah dari maut ke dalam hidup. Dan akuilah Yesus sebagai Tuhan. Maka kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita akan selalu bangkit kembali. Itu dari saya. Yes, terima kasih Dr. Yakub. Jadi kita bisa aja jatuh, tapi kita tidak bisa lagi hidup di dalam dosa ya, karena kita sudah punya benih ilahi itu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Saya pernah mendengar dari pakar hipnoterapi dikatakan hidup kita 90% dikendalikan alam bawah sadar. Yang pertama, apakah benar demikian? Dan pertanyaan kedua, dalam kita menyembah Tuhan, apakah kita menggunakan alam bawah sadar atau alam sadar ya? Terima kasih. Pak Tanu keluarkan lagi yang 88%. Jawabnya adalah benar bahwa hidup kita dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Nah, isi alam bawah sadar kita itu apa? Itu yang mengendalikan kita. Kalau isi alam bawah sadar kita nilai-nilainya jelek, tidak ada iman, tidak tahu diri, dan tidak tahu kekuatan kita, kita akan menjadi orang lain. Kita akan selalu meniru orang lain. Kita tidak punya iman, tidak punya pengharapan. Nah, lihat nih, values-nya nggak ada. Ya,